Jumpa lagi bersama saya Dr. Wila Zuardi dari Esas Manajemen Labersen Noise Pengabdi Ilmu. Kita kali ini mau membahas masa onboarding atau masa orientasi bagi calon pegawai ya. Nah, masa orientasi ini merupakan masa di mana kita sudah mendapatkan pegawai-pegawai yang memang dinilai cocok gitu ya kepada kebutuhan dari organisasi. Jadi mereka ini memiliki kemampuan, memiliki karakteristik gitu ya yang sejalan dengan yang dipedomani oleh organisasi. Di dalam masa orientasi ini, nah, pegawai baru tersebut gitu ya, atau masih dibilang disebut dengan calon pegawai yang nantinya akan menjadi pegawai tetap. Nah, di sanalah pegawai tersebut gitu ya mendapatkan pengajaran, mendapatkan bagaimana nih pengenalan ya terkait lebih spesifik terkait dengan yang ada di organisasinya gitu ya. Baik itu dari tujuannya, dari apa aja sih bagian-bagian peranan yang ada di organisasi tersebut. Yang ketiga, bagaimana sih sistem penilaian, sistem kinerja, sistem yang berlaku gitu ya di dalam organisasi tersebut. Nah, di sanalah mereka itu mengenal gitu ya lebih mendalam dari apa nantinya yang mereka kerjakan, di mana mereka akan ditempatkan gitu ya. Nah, di sanalah mereka untuk lebih diutamakan beradaptasi dengan organisasinya gitu ya. Nah, disinilah nih momen para calon pegawai ini untuk mempelajari seluk-beluk yang ada di organisasi, di mana organisasi pun juga harus memanfaatkan momen ini untuk apa? Untuk bisa mengarahkan, untuk bisa membentuk pegawai-pegawai yang nantinya memang diharapkan mereka itu akan menjadi seperti apa sih gitu ya, untuk bisa bekerja dengan baik, menjadi bagian dari organisasi seperti itu. Jadi di mana kita harus memastikan bahwa dari segi materi, dari segi pengajar, dari segi pimpinan gitu ya hadir di dalamnya, benar-benar dipersiapkan dengan baik. Supaya apa? Supaya mereka itu mendapatkan materi ataupun juga pembahasan dan pembimbingan yang sesuai gitu ya, yang memang mereka itu oh jadi seperti ini ya metodenya, oh jadi seperti ini ya SOP-nya gitu. Jadi mereka itu benar-benar memahami, sehingga nantinya ketika setelah masa orientasi ini mereka itu sudah siap untuk bekerja gitu. Mereka itu nggak bingung lagi gitu. Misalnya terkait dengan kepegawaian dia gitu. Jadi diajarkan nih, begini loh Bapak dan Ibu, untuk mengisi kinerja pakai sistem ini, pakai platform ini, begini cara bukanya, begini cara menginputnya, begini cara mengeceknya. Nah, Bapak dan Ibu setiap hari ini harus mengisi seperti ini. Lalu misalnya ya, setiap 3 bulan sekali di bagian ini ada namanya perencanaan. Disinilah Bapak dan Ibu mengisi apa aja yang akan Bapak dan Ibu kerjakan ya di triwulan ke depan gitu. Dan inilah nanti yang Bapak dan Ibu akan laksanakan, sehingga nantinya ada kita bisa mengukur antara capaian dengan realisasi ya. Nah, bagaimana selain daripada itu ya, kinerja-kinerja tadi, poin-poin gitu ya. Nah, itu semuanya dijelaskan. Jadi Bapak dan Ibu ketika ingin misalnya ya dalam suatu organisasi itu ada pengumpulan poin. Nah, ini loh sekarang poin Bapak dan Ibu gitu ya. Nanti bisa dicek di sini secara berkala. Poin ini bisa naik dengan adanya yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Misalnya terkait dengan kegiatan A, nah itu berapa poin, kegiatan B itu berapa poin. Nah, Bapak dan Ibu bisa nih setelah mendapatkan misalnya ya
surat tugas ataupun kegiatan. Nah, 8.000 bisa input mandiri. Begini cara inputnya, begini cara melihatnya. Nah, itu apa namanya, dipastikan juga bahwa platform yang dimiliki oleh setiap pegawai harus dijaga keamanannya gitu. Jangan sampai ada oknum bahkan kepada pimpinan ataupun pengelola itu sendiri. Karena apa? Ya kita itu harus menghindari adanya penyalahgunaan atau adanya ya ketidakprofesionalitas gitu ya. Kembali lagi gitu, kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena banyak ya apa namanya ya di organisasi tertentu yang mana platform tersebut bisa diubah gitu ya oleh pihak lain selain dari pegawainya gitu loh. Jadi di mana ya platform tersebut untuk pimpinan ataupun juga untuk pengelola misalnya yaitu untuk bisa validasi aja gitu loh, untuk memantau tapi tidak bisa ngutak-ngatik gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, itu sedikit sharingnya. Nah, sekarang kembali lagi kepada masa orientasi gitu ya. Sehingga mereka itu paham gitu ya. Jadi kita ini kalau mau melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan harus ada surat tugas ya. Iya, nah inilah sistematikanya. Jadi Anda misalnya ya mau suatu kegiatan, Anda ini harus minta surat tugas dulu ke pimpinan misalnya. Nah, jadi ini kita sudah juga persiapkan loh aplikasi atau platform selain tadi itu ada juga terkait dengan platform lain gitu ya untuk dimana pengumpulan gitu ya dokumentasi terkait dengan kegiatan tadi misalnya seperti itu. Nah, jadi dengan adanya penginformasian yang jelas bagaimana mereka juga diurus semua administrasinya, nah mereka itu bekerja dengan baik nantinya. Jadi masa orientasi itu penting sekali supaya mereka itu ada sesi di mana pegawai baru itu bisa berkumpul, bisa belajar, bisa beradaptasi dengan baik. Jangan pegawai itu langsung kerja aja gitu loh. Jadi mereka itu bingung gitu, mereka itu pelangak-pelongo mau ngerjain apa, ini bagaimana ngerjainnya. Nah, akhirnya komunikasinya itu nggak komprehensif gitu loh. Mereka itu ya bingung gitu loh, dan nggak ada rasa tergerak dari pimpinannya juga nanti ya. Jadi ini nggak ditugasin kok gitu, ya udah yang aktif aja atau yang apa namanya saya suka aja nih ya. Jadi karena apa? Karena banyak juga karena merasa ini merupakan bukan menjadi tanggung jawab gitu ya. Jadi walaupun ada pegawai yang aktif pun juga malah ya menghindar gitu ya, terolah aduh saya ada rapat nih gitu mas, saya pernah gitu suatu organisasi di mana diminta untuk datang gitu ya, tapi pas datang bukan hanya saya tapi teman-teman juga mau rapat dulu gitu. Saya bekerja di beberapa organisasi tapi kayaknya nggak sebegitu padat banget kok rapatnya gitu, apalagi untuk organisasi tersebut organisasi yang nggak besar lah gitu. Jadi maksud saya bagaimana kita dari organisasi untuk memastikan nih bahwa ditetapkan timelinenya ini masa orientasi, Mbak pimpinan memiliki kewajiban untuk memberikan semua pengetahuan, informasi gitu ya, apalagi terkait dari kepentingan pegawai itu sendiri gitu ya. Nah, ini harus diinformasikan karena itu hak dari pegawai ya. Nah, kita dengan memperhatikan kepentingan, memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pegawai untuk bekerja, itu merupakan tanggung jawab dari organisasi gitu loh. Sehingga pegawai itu dapat bekerja dengan baik, dengan tenang gitu ya, dan dengan profesional gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin untuk sesi kali ini saya cukupkan gitu ya. Semoga kita semua bisa menjalankan organisasi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.